Salam jumpa Bapak Ibu traders sekalian. Hari ini kita ada di tanggal 29 April 2020. Apa kabar hari ini? Kayaknya cerah ceria ya. Indeks kita juga udah mulai naik. Udah 3 hari berturut-turut candlenya berwarna hijau. Hari ini indeks naik 0,83%. Naik 37,77 poin. Atau lebih tepatnya lagi indeks kita itu ditutup di harga 4.567,32. Ya, lumayan lah, IHSG masih hijau-hijau terus ya. Walaupun masih dalam fase sideways, saya belum berani mengambil posisi karena saya masih belum mendapatkan suatu konfirmasi yang lebih bagus dari IHSG. Sekali lagi, ini bukan suatu ajakan ataupun suatu imbauannya, ini hanya sekedar ngasih tahu aja posisi saya. IHSG sekarang memang lagi dalam kondisi yang sideways, benar-benar hanya bergerak. Ini kayaknya supportnya udah ada di sekitar 4.470 ya. Ini di bagian bawah. Kita lihat IHSG selalu di bagian bawah itu kemudian mantul naik dan bergerak sideways dalam range yang cukup sempit. Jadi range ini nggak terlalu besar. Saya baru akan mulai berani lagi atau tertarik untuk mengambil posisi apabila IHSG udah ada di atas saya punya Fibonacci di 38,2%. Di angka 4.605. Jadi kalau dia udah ada di atas itu, saya lebih berani lah, lebih tertarik untuk mengambil posisi. Sebelum itu terjadi, ya saya dalam posisi sekarang aja, wait and see. Selanjutnya kita punya IHSG ini kayaknya masih bisa menguat ya. Kalau dilihat seperti ini, kita punya resisten tetap ada di 38,2 yang merupakan batas dari saya punya sinyal. Jadi kalau dia sampai di resisten itu, terus dia bergerak naik, ya saya mungkin ikutan. Kalau nggak nyampe kita punya resisten atau nggak tembus kita punya resisten, ya saya tetap dalam posisi di luar pasar aja. Nggak mau tergesa-gesa masuk. Kita belum tahu, sama-sama belum tahu mau jalan kemana sebenarnya IHSG, tapi semoga aja kita harapkan ini suatu pertanda yang bagus. Ya, ini tidak ada lagi low yang pernah tercipta sejak di sini ya, sejak di 26 Maret 2020 itu nggak ada lagi low baru. Saya kira ini udah lebih bagus. Ya, kita udah bisa mulai berharap IHSG-nya sudah mencapai bottom. Konfirmasinya kita akan tunggu beberapa saat lagi. Ya, beberapa saatnya ini bisa besok, bisa dalam 2 bulan, bisa dalam 3 bulan. Ini kan kita masih menunggu konfirmasi. IHSG masih dalam fase sideways sampai kemudian muncul satu sinyal bahwa IHSG sudah reversal, baru kita berani ngambil lebih banyak bahwa posisi IHSG sudah kembali ke uptrend. Kawan-kawan yang baru ketemu channel ini, baru ketemu dengan channel Stock Technician, selamat datang, selamat bergabung. Channel Stock Technician adalah channel yang senantiasa melakukan analisa pergerakan harga saham di Bursa Efek Indonesia secara teknikal. Teman yang berminat terhadap analisa teknikal ataupun ingin mendapatkan second opinion atas suatu saham, silahkan langsung saja subscribe dan teman-teman boleh meninggalkan kode saham yang ingin kita bahas bersama di kolom komentar. Bukan hanya berbagi analisa gratisan, kita juga punya beberapa program lain, yaitu ada kadang-kadang kita pembagian e-paper gratis mengenai teknikal tentu saja. Ada juga kadang-kadang ada webinar. Dalam waktu dekat ini kayaknya akan ada webinar gratis mengenai forex. Teman-teman yang berminat untuk mengetahui perdagangan forex, jangan lupa pantengin terus Stock Technician. Mari kita lihat Wood. Oke, sekarang kita lihat Wood. Kita dengan mudahnya aja ya memindahkan ini. Tidak terlalu sulit saya kira untuk melihat support Wood. Ya, support paling dekat ini adalah angka yang di bawah ini ya. Teman-teman bisa lihat kan di sini dia mantul, di sini juga. Oke, kelihatannya dia bakalan mantul. Bakalan mantul loh, mudah-mudahan aja. Karena ini kelihatannya sebagai support. Kalau kita lihat yang lebih dekat coba. Oke, kayaknya volume transaksi di sini nggak gede-gede banget ya selama dia dalam mendekati area support kotak hijau. Saya kira ini suatu pertanda yang bagus. Mudah-mudahan aja ini Wood mantul. Kalau kita lihat sih oke-oke aja ini Wood. Di sini dia agak membesar pada waktu dia naik dalam tren yang lebih pendek ya. Kemudian pada saat dia mengalami retracement, volumenya kecil-kecil. Di sini coba untuk bangkit tapi gagal. Ya saya pikir ini Wood kayaknya masih cukup oke, bakalan mantul. Paling nggak dia tertahan di support ya. Untuk teman-teman yang punya Wood, ini tolong diperhatikan, kayaknya dia bakalan mantul ini. Yang belum punya, saya belum menyarankan untuk masuk Wood karena masih terlalu beresiko.
dia ada di harga bawah ini ya. Kalau kita bisa melihat jauh ke sebelah kiri, coba lihat dulu. Ini dia ya, sebelah kiri kayaknya dia memang ada di area area terendahnya. Di sini dia sempat terendah ada di sekitar angka 202. Ya, saya kira bukan posisi yang terlalu bagus untuk Wood. Jadi teman-teman jangan buru-buru entry deh, karena ini dia di area low. Sekarang kita akan melihat untuk area resisten di angka 300-an. Nah, di harga 300 ini adalah high, adalah resisten. Pada saat dia menembus angka 300, itu sudah menunjukkan terjadi higher high untuk Wood. Itu akan lebih bagus untuk diikuti. Kalau teman-teman yang udah terlanjur nyangkut, ya agak gawat juga nih. Kapan saatnya melakukan averaging down? Kalau dia sedang sideways seperti ini, agak gambling juga ya, agak berisiko untuk melakukan averaging down. Meskipun kita lihat dia sedang sideways, mau dia averaging down saat ini, kalau ternyata supportnya nggak kuat terus dia turun lagi kan ruginya bisa berlipat-lipat. Makanya saya nggak berani untuk menyarankan averaging down pada saat kita melihat harga sedang bergerak turun. Teman-teman boleh membeli atau mau melakukan averaging down pada saat kita lihat Wood udah mulai naik melewati angka 300, boleh dibeli kalau misalnya yang nyangkut dari atas gitu ya. Nah, bisa beli pada saat dia naik di atas 300, terus dijaga supaya bisa mendapatkan, ya paling enggak mengecilkan kerugian, karena ini agak berbahaya juga kalau kita lihat Woodnya ini bisa jadi turun lebih dalam. Karena kita melihat bahwa ada naik di sini, yang naik ini yang kita katakan sebagai fase sideways di sini ini, bisa jadi ini hanya sebuah retracement kecil atau dead cat bounce terhadap suatu tren turun yang lebih panjang. Jadi saya memang mengatakan agak-agak beresiko untuk teman-teman membeli Wood ataupun melakukan averaging down di saham seperti Wood ini. Akan jauh lebih bagus kalau menunggu dia benar-benar naik, ada higher high atau higher low, baru kita ikutan. Bahkan untuk yang berminat trading lebih panjang di Wood, saya kira masih lama ini untuk bisa mendapatkan konfirmasi Wood sudah berbalik arah. Paling enggak kita bisa melihat Wood di sekitar sini, barulah kita bilang oke, Wood ini lebih aman. Nah, kalau di sini di resisten yang warna merah ini jauh lebih aman. Setelah kita lihat paling enggak kita udah melihat ada beberapa kali higher high ataupun beberapa kali higher low. Apakah kita melihat ada kemungkinan terjadinya reversal pattern di Wood? Saat ini belum ya. Saat ini belum ada tanda-tanda reversal pattern di Wood, jadi saya belum berani merekomendasikan beli untuk saham Wood. Selanjutnya kita lihat BBTN. Waduh, BBTN juga ini udah lama ya kita nggak bahas ya, udah ketinggalan jauh banget. Nah, sekarang ini adalah supportnya. Coba kita lihat ke sebelah kiri, ada bantuan nggak? Lihat dulu sebelah kiri. Nah, ini di sini. Wah, ini adalah harga terendah ya sejak 2013. Bayangkan aja 7 tahun yang lalu harganya di sekitar segini, dia udah kembali lagi ke harga 7 tahun yang lalu. Ini sangat-sangat mengagumkan. Asalkan jangan sampai terjebak bilang harganya udah murah ya, karena ini kalau lagi downtrend seperti ini, bisa aja dia turun lebih dalam. Tidak ada yang bisa mengatakan ini adalah saatnya terjadi pembalikan arah. Kalau teman-teman mau melihat terjadinya suatu pattern, ya di sini bisa. Di sini kemungkinan kita bisa katakan ini sedang proses terjadinya double bottom. Bisa jadi double bottom, tapi double bottomnya nanti sempurna saat atau kita katakan double bottomnya itu confirm saat BBTN berhasil menembus angka 1030. Ini resisten neckline ya teman-teman, lihat ini pucuknya. Nah, dia di sini ini left bottom, kemudian dia naik sampai membentuk neckline, kemudian turun lagi membentuk second bottom. Apakah ini benar-benar double bottom? Ya belum tahu. Bisa jadi dia naik lagi ke neckline terus turun lagi, ya dia jadi triple bottom kan. Kita sama sekali belum tahu. Atau masih banyak lagi kemungkinan bisa terjadi. Sehingga cara yang paling bagus untuk trading di saham seperti ini adalah menunggu sampai benar-benar reversal pattern sudah terkonfirmasi, yaitu pada saat BBTN sudah menembus punya neckline. Sebelum itu terjadi, saya kira agak spekulatif dan teman-teman boleh saja melakukan pembelian. Tentu saja dengan pola sideways ya, beli di support, jual di resisten, beli lagi di support, jual lagi di resisten. Seperti itu. Nah, ini agak berisiko dan teman-teman harus hati-hati. Kalau nggak sampai atau nggak sanggup menuju resisten, ya udah jualan aja ya. Yang penting udah kelihatan cuan,
ya jual aja, karena ini nggak bisa kita katakan akan segera naik. Lain misalnya kalau udah terjadi benar, wah ini benar double bottom, kemudian dia udah tembus naik di atas neckline, kemudian teman-teman beli dengan lebih santai, walaupun dia naik turun, tetap kita bisa targeting dengan menggunakan double bottom pattern. Kita lanjut dengan KBLI. Wow, KBLI juga ini udah terlalu lama kita analisa. Mudah ya. Kalau seperti ini kan mudah ya, kita langsung tarik sini, set, langsung taruh. Ini adalah support. Gampang gitu lihat ini ya. Ini adalah oke. Kemudian kita lihat lagi berikutnya, ini adalah resisten walaupun masih minor ya. Ini resistennya masih minor, ini kecil banget. Nah, teman-teman bisa kata ini resisten kotak kuning, ya bisa lah dijadikan patokan untuk menembus resisten yang lebih besar di area kotak merah di angka 478. Oke, sekarang kita coba lihat. Waduh, volumenya imut. Kayaknya ini bakalan lama ya. Perjalanan kita punya kabel ini bakalan lama, bakalan panjang karena kita lihat volume transaksinya juga imut, nggak ada suatu pertanda yang bagus bahwa KBL ini bakalan naik atau bakalan turun. Ini belum jelas sama sekali. Lihat aja dia punya volume transaksi terlalu imut, sejalan dengan selama ini waktu dia bergerak turun juga volume transaksinya segitu-segitu aja. Jadi ini agak membingungkan. Saya kira teman-teman yang mengambil KBLI saat-saat ini agak spekulatif ya, tapi nggak apa-apa. Nah, selama ini kita melihat juga dalam tren yang sangat pendek dia sedang bergerak naik. Indikatornya semuanya kelihatannya sedang membentuk formasi yang lebih bagus. MACD-nya kayaknya sedang berusaha naik di atas 0. Kemudian CCI 20-nya. Ini saya punya CCI kebetulan 20 ya. Ini lagi berusaha juga naik ke atas angka 100. Nah, saya pikir akan lebih bagus kalau teman-teman menunggu sedikit sinyal beli saat CCI-nya naik di atas angka 100. Itu sinyal beli yang lebih pas untuk menggunakan indikator CCI. Teman-teman bisa lihat tutorial untuk indikator CCI, ada saya bahas di video di playlist tutorial. Teman-teman bisa melihatnya. Tentu saja itu semuanya gratis kan. Di sini teman-teman bisa melihat kemarin saya terangkan mengenai apa ya? Mengenai divergen. Nah, ini ada divergen. Di sini low, ini naik, ada higher low, sedangkan di harga kita lihat terjadi lower low. Sini lower low-nya, jadi kita katakan ini ada terjadi divergen dan kayaknya memang KBLI akan bergerak naik. Kalau sekarang dia masih bergerak sideways, ya dibutuhkan sedikit kesabaran. Semoga beneran sinyal dari CCI 20-nya ini cukup akurat. Kita lanjut dengan KLBF. Oke, KLBF sudah mendekati kita punya area resisten kotak merah. Teman-teman bisa menyimak ya video sebelumnya yang membahas KLBF. Saya cukup yakin ini baru saja saya bahas karena jarak support dan resistennya ini masih kelihatan baru, masih dekat-dekat. Kayaknya ini baru dibahas, belum lama lah, paling nggak 2 atau 3 minggu lalu. Coba diperiksa lagi. Kayaknya ada pembahasan mengenai KLBF dan sekarang udah tercapai kita punya resisten. Teman-teman yang belum punya KBLF, silahkan diperhatikan. Bila KLBF berhasil menembus kita punya resisten kotak merah di 1500, itu adalah sinyal beli yang sangat-sangat kuat. Teman-teman boleh membelinya. Ya, boleh membelinya. Sebenarnya ini pun kalau teman-teman bersikeras melakukan pembelian saat ini, ya boleh saja. Karena teman-teman akan mengatakan, memang udah kelihatan ada higher high dan ada higher low. Nggak ada salahnya untuk membeli, walaupun masih spekulatif, masih ada di bawah resisten dan belum menembus kita punya suatu level konfirmasi. Boleh saja, nggak ada masalah. Atau teman-teman mungkin melihat ini adalah support testing dan berhasil, supportnya kuat, sehingga KLBF naik lebih tinggi, ya itu juga boleh. Ada banyak alasan untuk mengatakan, ini alasan saya untuk membeli. Yang penting teman-teman selalu menjaga risikonya. Jangan sampai udah tembus support tapi masih ini kan analisa saya naik. Ya jangan keras kepala juga, jangan kepala batu, ya kan? Biarpun kita punya analisa itu naik, tapi kalau pasar mengatakan turun, bakalan turun juga. Analisa apapun semuanya akan ditentukan kebenarannya oleh pasar. Nggak ada analisa sama sekali yang bisa kita katakan akurat. Santai gitu. Jadi kalau dia memang udah naik, kita beli. Beli, lanjutannya kemana? Lanjutannya ke resisten berikut lagi. Teman-teman bisa melihat ini resisten berikutnya ada di sekitar sini ya, sekitar angka 1690. Ini akan saya ganti warnanya sedikit biar indah
biar lain kali kalau kita analisa lagi masih kelihatan warnanya. Paling nggak kita bisa mengingat analisa sebelumnya itu apa yang kita katakan, ya nggak? Kalau warnanya udah error, nanti yang mana support, yang mana resisten, malah bingung. Nah, seperti ini kira-kira ya. Jadi, teman-teman yang mau atau yang belum punya KLBF, boleh membeli pada saat KLBF tembus angka 1.500. Target paling dekat itu ada di angka 1.670-an. Apakah itu udah mesti jualan? Enggak, bisa jadi dia naik lebih tinggi. Sekarang supportnya saya akan sesuaikan sedikit supaya lebih dekat. Nah, ini adalah support di angka 1.310. 1.320 juga oke lah. Kita lihat dulu KLBF. Kayaknya oke, jauh oke ya KLBF ini. Kelihatannya cukup oke, teman-teman boleh ikuti. Ini akan naik cukup tinggi, dan kalau dilihat dari bawah sih rata-rata transaksinya nggak terlalu cepat naik, volumenya juga rata-rata saya kira ini naiknya cukup bagus ya, benar-benar dengan dorongan pasar. Mari kita lanjut dengan WG. Gimana ini WG? WG sampai di kita punya resisten, tapi toh nggak kuat, dia turun lagi, bahkan menembus kita punya support kotak hijau. Oke, kita perhatikan dulu kita punya support yang kotak hijau ini ya, teman-teman lihat di sini dia mencoba, dia turun ini ya, WG turun, volume juga kecil-kecil, juga masih terus turun. Tapi ini di sini ada testingnya, testing resisten kotak hijau di testing, coba ditembus lagi. Ternyata kotak hijau ini udah jadi resisten, kotak hijaunya ini udah jadi resisten loh. Pada saat dia turun support, tembus dia masih coba naik, nggak sanggup lagi. Oke, ini udah jadi resisten, ini udah terkonfirmasi. Teman-teman harus melihat ini sebagai suatu resisten yang sudah di testing. Nah, sekarang kita coba lihat apakah mungkin WG mencari support berikutnya di angka 139 sampai 135 ya. Kita sini kira-kira ini support untuk WG. Nah, saya akan ganti supportnya dulu dengan warna hijau. Berikutnya ini yang baru ditembus, yang tadi kita katakan sebagai resisten. Ini warna kuning, dan ini yang di atas menjadi target pergerakan kalau WG-nya bergerak naik. Saya kira dengan melihat pertanda seperti ini, WG kayaknya sih udah mulai mantul ini ya. Kayaknya walaupun kita nggak lihat ada satu support yang cukup jelas di area ini, tapi kayaknya WG mulai mantul. Ya mudah-mudahan aja. Kita lihatnya sih dari volume ini ya masih rata-rata ya, kayaknya udah kehabisan energi. Ini juga candlenya merah tapi nggak membentuk new low. Ya ini low-nya, ini ada doji, kemudian ini merah juga tapi udah nggak bisa di bawah, nggak bisa turun lebih rendah dari lower candle kemarin. Kayaknya sih ini udah mulai proses mantul. Ini kayaknya loh. Saya bukannya mau mengatakan bahwa ini udah pasti mantul ya, enggak. Kalau dilihat analisanya bentuk candle seperti ini sepertinya udah mulai mantul. Entah dalam 2 atau 3 hari dia akan muncul candle hijau yang cukup bagus, atau mungkin candle hijau kecil-kecil tapi kayaknya udah mulai jalan naik. Kalau dilihat seperti ini, kita lihatnya dari candlestick aja gitu, mudah kan, nggak usah dicari repot-repot lagi mau cari arahnya kemana. Lihat aja, kita punya volume transaksi ini dalam beberapa hari ini udah kembali lagi ya seperti sebelum fase penurunan di sini. Ini udah kembali, ini adalah volume rata-rata, volume yang sangat umum untuk transaksi di WG. Saya kira ya ini cukup bagus lah kalau teman-teman yang belum punya bisa diperhatikan, terutama yang suka spekulatif buy pada saat di sekitar support. Ya ini kayaknya ini udah ketemu support, mungkin bisa dapat cuan dikit-dikit ya sampai di 174, kayaknya udah lumayan tuh ya. Dari 150 sampai ke 174 itu kan udah ada sekitar 20 poin. Kira udah cukup lumayan, udah lebih dari 10%. Yuk lanjut dengan HMSP. HMSP hari ini hijau, tepat, nggak bisa dikatakan tepat, ntar dimaki-maki orang lagi kalau kita bilang tepat mantul di kita punya support. Gak apa-apa ya, teman-teman bisa melihat sendiri, kita punya video sebelumnya bagaimana kita meletakkan support kotak kuning, apa yang kita maksudkan dengan support kotak hijau, semuanya bisa teman-teman lihat.
ini penempatannya juga saya terangkan bagaimana saya memilih area support, bagaimana saya memilih area resisten. Jadi teman-teman, saya kira bisa menconteknya. Senang kan kalau lihat pas di kita punya analisa, pas di support yang kita katakan sebagai support kotak kuning ini, kemudian ternyata benar HMSP sampai situ, kemudian dia mulai bergerak naik. Ya, sekarang kalau teman-teman yang belum punya HMSP ya, ceritanya nih, kayaknya bakalan naik nggak ya? Kalau dilihat mantulnya dari support ini kayaknya cukup bagus ya. Cukup bagus dia mantul dari area support. Volumenya juga rata-rata sih, tapi kayaknya bakalan naik. Cuman memang takes time. Jangan teman-teman ngarepin terus naiknya dengan candle-candle besar seperti ini. Enggak. Dia naiknya terlalu besar di sini, kemudian dia turun untuk konsolidasi. Saya kira naik kali ini akan jauh lebih tenang. Naiknya candle kecil diselang-selingi dengan candle merah. Yes, tapi perjalanannya udah lebih kelihatan akan bergerak naik. Paling nggak kita udah punya pegangan kalau beneran dia mantul di sini, ada higher high dan tidak ada lower low. Ya kan, ini higher high. Ya sekarang ini sih dia lagi turun, lagi retracement, tapi teman-teman lihat aja, cuman sampai di sini tidak ada lower low. Ini kan low-nya belum ada lagi yang lebih rendah dari ini, berarti masih ada higher low. Ya, higher high dan higher low saya kira udah cukup alasan untuk mulai mempertimbangkan membeli saham HMSP. Yuk kita lanjut lagi dengan Adaro. Adaro bagaimana? Adaro kelihatannya tertahan di support ya. Gaya-gayanya sih tertahan juga di support kotak hijau di sekitar 860-an ini. Gayanya nih Adaro tertahan kayaknya nih, nggak akan tembus ke bawah. Kita masih cukup yakin ya. Ini adalah fase retrace dari tren pendek, tren naiknya Adaro. Jadi ini tren yang sangat pendek. Kalau ini adalah tren pendek begitu ya. Tren yang ini lebih panjang dan teman-teman bisa melihat kalau beneran mantul sini, ini adalah low dan ini adalah higher low-nya. Nah, kalau kemudian mau ikut lebih panjang, tunggu lagi saat Adaro berhasil membentuk higher high terhadap candle di tanggal 8 April. Kayaknya sih ini udah memungkinkan, ini Adaro ini udah siap naik. Cuman kalau teman-teman masih khawatir, ya tunggulah sampai ada muncul candle hijau dengan pantulan yang cukup bagus, volume transaksi yang cukup tinggi. Itu akan memberi kesan yang lebih kuat bahwa Adaro akan segera bergerak naik. Selama itu belum terjadi, saya kira agak spekulatif ya. Ya spekulatif, kalau menguntungkan ya nggak apa-apa toh. Dia warna hijau kecil-kecil di sekitar support, kemudian bergerak naik juga candlenya kecil-kecil dan sepertinya akan tersingkirkan, tidak banyak diperhatikan orang. Saya kira ini juga cukup bagus lah untuk Adaro. Teman-teman bisa lihat kita punya volume transaksi di sini pada waktu dia udah ini yang dua tinggi nih ya. Ini adalah pada saat Adaro ada di sekitar support, udah di sekitar support kemudian muncul pembeli yang cukup bagus. Ada warna merah, memang itu adalah hal yang wajar, pertempuran antara penjual dan pembeli. Kalaupun penjual akhirnya menang, candlenya warnanya merah, tapi toh tidak membuat low yang lebih rendah lagi. Jadi saya kira ini adalah salah satu pertanda bahwa Adaro akan mantul. Teman-teman yang suka dengan pembelian di support, ya ini Adaro boleh diperhatikan. Dalam beberapa waktu Adaro akan bergerak naik. Oke, saya kira cukup sampai di sini untuk analisa kita pada hari ini. Tetap tinggal di rumah, selalu sehat. Walaupun Anda sehat, Anda bisa menjadi carrier untuk orang lain. Salam cuan untuk kita semua.